Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tiada pula sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Baik, jadi untuk tema ceramah dakwah kita kali ini adalah Asbabun Nuzul Quran atau turunnya Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Allah yaitu Jibril dan kemudian disebarkan kepada manusia dengan tujuan panduan dan rujukan untuk mereka. Jadi Asbabun Nuzul merupakan sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih sebagai suatu pertanyaan atau menjelaskan hukum yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Asbabun Nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu, bahan-bahan sejarah ini hanya melingkup peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Ada juga persoalan mengenai Asbabun Nuzul Quran, apakah semua ayat Quran memiliki Asbabun Nuzul atau tidak. Ternyata telah menjadi bahan kontroversi di antara para ulama. Al-Jabari berpendapat tentang turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama turun permulaan dan yang kedua turun untuk menerangkan suatu sebab, suatu peristiwa atau pertanyaan. Oleh karena itu, tidak semua Al-Quran turun diawali oleh sesuatu sebab atau peristiwa. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat Al-Quran memiliki Asbabun Nuzul dan ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa ada yang melatar belakangi dan sebagai latar lainnya diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa. Asbabun Nuzul dari kata asbab jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab. Nuzul berasal dari bahasa Arab nazala yazil nazula yang berarti turun. Meskipun demikian, Al-Zarqani mengkritis dua arti di atas. Menurutnya, penggunaan kata nuzul dengan arti inhidar dan nuzul kurang tepat jika dimaksud untuk menjelaskan turunnya Al-Quran. Baik yang terkait dengan aktivitas Tuhan dalam menurunkan maupun yang terkait dengan turunnya Al-Quran di sisinya. Dalam hal ini, penggunaan kata nuzul dengan makna hulul dan inhidar mengandung antropomorfis. Penggunaan kata nuzul yang tepat mungkin adalah majaz. Kata inzal di sini berarti memberitahukan. Al-Zarkashi berpendapat makna inzal adalah penjelasan. Jadi, Asbabun Nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran baik secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama tentang Asbabun Nuzul diantaranya Al-Zarqani, Asbabun Nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Al-Sahbuni atau Asbabun Nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya suatu atau beberapa ayat mulia yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan dan diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Subhi Sahli Asbabun Nuzul adalah
sebagai penjelan terhadap hukum ketika peristiwa itu terjadi. Mana al-qatan asbabun nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa satu kejadian atau berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya yang dimaksud asbabun nuzul itu adalah hal-hal yang menyebabkan turunnya ayat. Maka semua ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Maka harus dibatasi peristiwa mana dan hal-hal apakah yang layak disebut asbabun nuzul dan mana yang tidak. Karena terkadang seorang sahabat mengkaitkan sebuah kisah. Ada macam-macam asbabun nuzul keberadaan Al-Quran. Tidak bisa terlepas dari sejarah turunnya wahyu. Ini menunjukkan bahwa apa-apa yang ada dalam Al-Quran mempunyai latar belakang atau alasan kenapa Al-Quran itu diturunkan. Tentu mempunyai sebab. Oleh karena itu, ayat Al-Quran turun mempunyai sejumlah kronologis yang harus diketahui secara detail agar dalam memaknai ayat tidak sepotong-potong dan harus sesuai dengan kondisi suatu masyarakat di mana komunitas itu tinggal, sehingga dalam pemaknaan tidak ada bertentangan dengan apa yang termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun sebab turunnya ayat yang dalam bentuk pertanyaan dapat dikelompokkan kepada 3 macam. Yang pertama, pertanyaan yang berhubungan dengan sesuatu yang telah lalu. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Yang kedua, pertanyaan yang berhubungan pada waktu lalu dengan sesuatu yang sedang berlangsung pada waktu lalu. Dan yang ketiga, pertanyaan yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Atau orang-orang kafir bertanya kepada Muhammad tentang hari kebangkitan, kepada kapan terjadi. Quran Surat An-Nazi'at ayat 42. Wahyu Al-Quran diturunkan dalam 2 bentuk, yaitu sekaligus dan bertahap. Berikut cara diturunkannya Al-Quran secara bertahap dan turunnya Al-Quran dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa masyarakat tempat turunnya Al-Quran pertama kali. Yang pertama, turunnya Al-Quran secara bertahap. Wahyu ilahi yang bermaktub dalam kitab suci Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Menurut sebagian ulama, Al-Quran turun dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tentang turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini dapat ditemukan penjelasan dalam sejumlah ayat Al-Quran. Di antaranya ayat Al-Quran yang bertutur dengan turunnya Al-Quran secara bertahap, yaitu firman Allah surat Al-Isra 17 ayat 106. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya sebagian demi sebagian. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dimulai sejak tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi. Turunnya Al-Quran sebagai dikabarkan oleh Al-Quran sendiri, yaitu dalam surat Al-Qadar, bahwa ia diturunkan pada malam Lailatul Qadar di satu pihak. Di pihak lain disepakati turun pada malam tanggal 17 Ramadan pada Nabi saat Nabi Muhammad khalawat di Gua Hiro. Dari kedua pandangan ini, maka dapat dijelaskan keseluruhan sebanyak 30 juz. Yang kedua, turunnya Al-Quran secara bertahap. Sebagai pola gerak dakwah, turunnya wahyu secara bertahap itu tentunya mengandung pelajaran atau hikmah yang layak dicermati oleh setiap dakwah. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat, 114 surat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi perantara
Jibril secara bertahap dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yaitu malam 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Waddah tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Dalam proses pewahyuan terhadap beberapa cara, yaitu yang pertama, Al-Quran turun dengan cara Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga atau tidak tidur. Kedua, malaikat Jibril turun dalam wahyu manusianya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Quran turun dengan didahului suara gemercikan lonceng yang sangat kuat. Cara yang terakhir inilah cara yang dirasakan Nabi Muhammad, sangat berat dan menerima wahyu Allah. Sedangkan pendapat lainnya muncul dari Al-Shuti, seorang ahli Al-Quran, menyebutkan beberapa model dari pemwahyuan Al-Quran, yaitu pemwahyuan dalam tidur dan perjalanan Nabi selama perjalanan Isra. Demikian ceramah tentang asbabun nuzul turunnya Al-Quran dan dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.